Hola, salam fans Garuda. Setelah timnas Indonesia U23 mencetak sejarah dengan lolos ke semifinal, suatu hal yang bahkan tidak pernah terbayang sebelumnya kalau kita ini benar-benar bisa melangkah sejauh ini. Berbeda dengan tim Asia Tenggara yang lain seperti Thailand, Malaysia, bahkan Vietnam, mereka bukan tim yang pertama kali bermain di turnamen Piala Asia U23 kali ini. Jelas mereka jauh lebih dulu ketimbang kita ya. Mereka sudah 2-3 kali berpartisipasi di Piala Asia level U23. Sementara kita ini benar-benar masih debutan, ibarat newbie lah. Artinya, what do you expect dengan tim ini? Memang kita memiliki ekspektasi tinggi setelah timnas mendapat tren positif dengan kemenangan demi kemenangan secara signifikan melawan tim-tim kuat dengan nama besar langganan Piala Asia U23. Nah, artinya kita ini adalah tim yang baru kemarin sore yang harus menghadapi langganan Piala Asia yang sudah beberapa kali berpartisipasi, terutama di level U23. Kalau saya pribadi, di samping kekecewaan saya kemarin, saya lebih ke respect kepada para pemain serta satu ofisial kepelatihan Sinteyong dan juga Federasi PSSI yang dipimpin oleh Erick Thohir dalam mempersiapkan tim ini untuk mencapai target yang disepakati, yaitu mulai dari 8 besar bahkan sampai ke 4 besar atau semifinal. Dan alhamdulillahnya target tersebut tercapai. Jadi ini yang perlu kita syukuri ketimbang kita hanya kecewa aja. Walaupun memang manusiawinya ya kita kecewa, apalagi kalahnya dengan cara kontroversial dari pihak ketiga. Dan itu terlihat di mana kita ini memiliki tren positif setelah sebelumnya kita sempat dikalahkan oleh panitia. Gimana enggak secara begitu kita lolos dari kualifikasi, kita langsung kejebak di grup maut, salah satu grup neraka yaitu grup A. Di dalamnya ada tuan rumah panitia Qatar. Habis itu kita harus melawan Australia yang dari segi kultur sepak bola maupun ranking FIFA-nya jelas jauh di atas kita. Habis itu kita harus melawan Jordania di mana level senior mereka aja udah menjadi finalis Piala Asia belum lama ini melawan Qatar. Dan secara mengejutkan dengan modal materi seadanya kita mampu lolos sebagai runner up sehingga kita harus menghadapi salah satu raksasa di level U23 yaitu Korea Selatan. Di mana timnas Korea Selatan atau Taeguk Warrior Muda ini merupakan tim langganan Olimpiade sejak 1988. Nah, kebayangkan 9 kali tidak pernah absen di kejuaraan Olimpiade. Sementara kita adalah tim debutan di Piala Asia U23 yang merupakan salah satu kualifikasi pra-Olimpiade. Jadi gapnya jelas di sini dari segi kualitas dan pengalaman jam terbang level permainan. Itu pun kita masih nggak mampu menang lawan 10 orang tim The Taeguk Warrior Muda Korea Selatan hingga ke babak adu penalti terpanjang yang pernah saya tonton selama nonton sepak bola. Dan jangan lupa yang namanya permainan sepak bola itu selalu ada drama dan bumbu-bumbu di luar faktor utama pertandingan ya. Artinya ini kita bisa sebut sebagai faktor X. Ini bukan berarti kita mencari-cari alasan karena kalah. Kita tetap mengakui kekalahan kita dan mengakui kualitas dari timnas Uzbekistan. Namun tak bisa dipungkiri ada faktor lain yang menyebabkan kemenangan Uzbekistan bisa didapat dengan lebih mudah ketimbang mereka harus struggle one on one 11 lawan 11 secara fair melawan kita. Bukan berarti Uzbekistan ini nggak fair. Mereka fair, hanya saja memang mereka ada sedikit faktor bantuan dari wasit. Bukan berarti juga saya menuduh bahwa Uzbekistan ini seperti Qatar. Tapi memang wasit yang memimpin pertandingan ini nggak banget sebagai wasit di level turnamen Piala Asia U23. Wasit asal China Shen Yanhao ditunjuk sebagai pemimpin pertandingan timnas Uzbekistan U23 melawan Indonesia. Dan ini menjadi polemik di kalangan netizen timnas Indonesia ya, apalagi dengan catatan kriminal yang Shen Yanhao ini miliki di media China sana. Dikutip oleh suara.com, dia ini melakukan plagiarisme dari tesis punya seseorang di China sana. Bahkan ketika dia memimpin beberapa pertandingan di Liga China, dia ini kerap menimbulkan kontroversi. Dan kontroversi itu masih berlanjut FYI aja. Selain jejak kriminal dugaan plagiarisme Shen Yanhao sebagai wasit jadi bulan-bulanan publik sepak bola China lantaran pada 17 Oktober 2020 saat pertandingan Liga Super China membuat keputusan yang begitu kontroversial. Pada laga itu, Shen Yanhao memberikan hadiah penalti yang menguntungkan Shandong Luneng. Tak hanya itu, kepemimpinan Yanhao di Liga China pada 2013 membuat laga Guangdong Yixichuan versus Chengdu Sheffield United berbuntut ricuh. Kadang gue heran dengan AFC ya, kok bisa-bisanya mereka meng-hire wasit-wasit kontroversial kayak gini. Kayak gak ada wasit lain di Eropa, di Amerika, atau benua lain lah gitu yang lebih kompeten dalam bidangnya. Belum lagi dia ditandem sama wasit asal Thailand ya, Sivakorn Puudom. Ini wasit juga terekam jejak gak kalah kontroversinya dengan Shen Yanhao yang dari China tadi, di mana wasit tersebut juga kontroversial ketika memimpin VAR di pertandingan antara tuan rumah panitia Qatar melawan timnas Indonesia pada laga pertama di grup A. Saat itu kita kehilangan Ivar Jenner yang terkena kartu merah berkat penilaian wasit di tengah. Nasrullah Kabirov termaksud dari informasi yang diberikan di ruang VAR, yaitu Sivakorn
Park Hang-seo, sehingga makin memperburuk citra AFC sebagai penyelenggara Piala Asia. Ini kan levelnya Asia, bukan level Tarkam kok yang di-hire wasitnya wasit kontroversial, track record yang nggak bagus ya. Bukan di 1-2 laga, tapi di beberapa pertandingan sebelumnya kok masih dipakai sama AFC. Itu yang sangat disayangkan. Kemudian angle-angle pengambilan VAR-nya kok seperti amatiran. Jadi ini beberapa kritik yang benar-benar dikeluhkan bagi banyak negara, nggak cuma Indonesia, terutama di Piala Asia Senior kemarin kan tuan rumah Qatar itu terlalu diuntungkan. Ya itulah, sekarang menjadi part of the game, bagian dari permainan, dimana memang ada tim yang diuntungkan, ada yang dirugikan dengan keputusan-keputusan kontroversial dari ruang VAR. Tapi kan balik lagi, keputusan itu murni dan mutlak ada di wasit tengah lapangan, dan ini yang sering dirujak oleh netizen. Ketika dia benar-benar belah sebelah atau dia yang kontroversi, maka ya resiko sebagai wasit adalah dirujak habis-habisan. Ya namanya human error itu akan selalu ada. Tapi setidaknya kalau sudah melibatkan banyak asisten, baik itu di tengah lapangan dengan berbagai hakim garisnya dan juga dengan asisten yang ada di ruang VAR, masa ia masih aja membuat keputusan yang kontroversial dan terkesan terburu-buru? Itulah unek-unek yang mau saya keluarkan bagaimana AFC menyelenggarakan event-event sekelas Piala Asia ini. Jadi begini, setiap tim itu bisa saja unggul atau menang dalam suatu pertandingan dengan murni faktor kualitas dan kapasitas masing-masing tim. Tapi bisa juga dengan hal lain, yaitu faktor X tadi. Tapi bisa juga suatu tim ini bisa jadi kalah meski mereka memiliki kapasitas yang lebih baik dari lawannya. Dan itu terjadi di Korea Selatan kemarin ketika menghadapi Indonesia. Secara kualitas dan kapasitas serta kultur sepak bola dan tradisi performa di Piala Asia, baik Korea Selatan maupun Uzbekistan itu jelas di atas kita. Tapi dari segi jam terbang dan menit bermain, kita tuh nggak kalah dengan mereka. Karena memang seimbang. Kita cuma kalah pengalaman tampil banyak-banyakan di Piala Asia aja. Dan itu terbukti. Dua tim ini memiliki mentalitas dan kualitas di atas kita ketika bermain di Piala Asia kemarin. Dan memang ketika melawan Uzbekistan ini agak berbeda. Ciri khas tim dari Asia Tengah seperti Uzbekistan, Tajikistan, Iran bahkan, mereka ini memiliki fisik yang prima dan stamina kuda, sehingga mereka merupakan salah satu regional yang sangat mampu menghadapi intensitas tinggi yang dimainkan oleh Asia Timur maupun Asia Barat seperti Timur Tengah. Jadi sebenarnya saat itu kita memang kalah kualitas dan kalah kapasitas ya di pertandingan kemarin melawan Uzbekistan. Tapi secara keseluruhan kita sebenarnya punya peluang untuk bisa menang. Dimana mungkin kalau momen Witan itu diberikan penalti atau setidaknya tendangan bebas, hasilnya mungkin bisa berbeda. Atau mungkin seandainya gol dari Ferrari ini tidak dianulir, hasilnya juga bisa berbeda. Ditambah lagi kalau Rizky Ridho tidak di kartu merah, hasilnya juga tidak separah ini. Karena memang setelah Rizky Ridho di kartu merah, saat itu juga kita langsung kebobolan. Walaupun saya juga nggak mau nyalain Pratama Arhan karena dia berusaha membuang bola dan memang intensitasnya lagi tinggi sekaligus lagi panik-paniknya. Apalagi kita posisi lagi ketinggalan. Dan Rizky Ridho itu nggak salah karena memang dia mau buang bola, tapi memang posisinya pemain Uzbekistan keburu kenceng ngadepin dia. Jadi ya nggak bisa ngerem lah. Akhirnya ketendang keras dan memang wajar dikenakan kartu merah. Ini udah penalti nggak dapat, tendangan bebas pun dianulir, sehingga membuat para pemain kita mulai berpikir jangan-jangan lawan kita gak cuma pemain tapi juga wasit. Nah itu kan memecah konsentrasi kita. Ini yang harus segera dievaluasi bagi jajaran timnas Indonesia untuk berkompetisi di level yang lebih tinggi nantinya, seperti di Olimpiade maupun kualifikasi Piala Dunia. Artinya kita harus siap mengatasi hal-hal yang serupa. Momen-momen seperti ini harus bisa kita hadapi di pertandingan berikutnya, karena kontroversi akan selalu ada di setiap pertandingan. Justru itulah yang membuat level kita ini bisa meningkat. Seberapa mampu kita menghadapi kualitas permainan, baik kualitas lawan yang kita hadapi hingga kontroversi dan provokasi yang terjadi di tengah lapangan. Pengalaman-pengalaman kayak gini kan lebih dari trofi, sehingga efeknya membuat timnas sering evaluasi dengan kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Buat para teman-teman pecinta sepak bola Indonesia, tetap dukung timnas kita untuk bisa memperebutkan tiket ke Olimpiade di perebutan tempat ketiga melawan Irak. Kalaupun kita seandainya tidak bisa menang juga melawan Irak, maka jangan dibully karena memang masih ada kesempatan untuk melawan Guinea sebagai wakil Afrika di fase playoff ke Olimpiade musim panas Paris berikutnya. Sampai di sini kebersamaan kita dalam membahas tentang perjuangan timnas Indonesia selama Piala Asia U23 ini, yang di luar dugaan dan ekspektasi kita bisa melangkah hingga sejauh ini ke partai semifinal, sehingga berpeluang untuk bisa merebut tiket ke Olimpiade musim panas Paris. Terima kasih Garuda Muda, terima kasih para pecinta sepak bola Indonesia. Leave your comment below, see you and thanks for watching.